Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto dalam program Mimbar Gemar GSI Peniel Surabaya dan juga Anugerah Cabang Kemendung. Bersukacita pagi hari ini boleh menemui Bapak Ibu Saudara dalam damai sejahtera, dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan, perlindungan, dan kasih Tuhan. Dan sebagaimana pembacaan kita hari ini, hari Rabu tanggal 12 April 2023, saya diberkati dari nats pembacaan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Dalam 2 Korintus pasal 4 ini banyak berkat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, mulai ayat pertama sampai yang ke-18. Tapi saya akan fokus pada ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Saya akan fokus pada ayat yang ke-7 sampai 10. Dan ini merupakan rahasia kehidupan Rasul Paulus sehingga dia boleh menjadi pribadi yang kuat, boleh menjadi pribadi yang tangguh, boleh menjadi pribadi yang survive menghadapi apapun, tidak pernah menyerah, never give up. Dan ternyata rahasia dari kehidupan Paulus terletak pada ayat yang ke-7 sampai yang 10 dalam 2 Korintus pasal 4 ini. Oleh sebab itu saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan dan dengarkan dengan baik. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang sangat luar biasa yang menjadi kunci dan rahasia kehidupan Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus boleh menjadi hamba Tuhan yang kuat, yang giat dalam melayani Tuhan. Sekalipun dalam kehidupan pelayanannya tidak mudah, ada banyak tantangan. Sebagai pribadi, orang percaya, Rasul Paulus juga rasul yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ternyata inilah yang menjadi rahasia kekuatan kehidupan Rasul Paulus. Yaitu ternyata Rasul Paulus mempunyai harta yang berharga, harta yang indah, dinyatakan yang tersimpan dalam bejana tanah liat. Ini gambaran ilustrasi analogi yang Rasul Paulus pakai. Harta yang indah ini ternyata menunjuk kepada frase yang berikutnya, yaitu apa? Kekuatan Allah yang melimpah-limpah. Itu ada dalam diri kami, kata Rasul Paulus. Jadi sumber kekuatan Rasul Paulus bukan terletak kepada dirinya sendiri, bukan terletak kepada kepandaiannya, kemampuannya, kehebatannya, tetapi terletak kepada kekuatan Allah. Sehingga sekalipun dia banyak mengalami penindasan namun tidak terjepit, dia erap kali habis akal namun tidak pernah putus asa, seringkali dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri, seringkali dihempaskan namun tidak binasa. Itu sebagian kecil daftar penderitaan, pergumulan yang Rasul Paulus sampaikan. Kita bisa membandingkan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 dan seterusnya sampai 28 kita baca ini kesaksian Rasul Paulus lebih detail tentang bagaimana
persoalan, pergumulan, tantangan, aniaya yang dia alami dalam kehidupannya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang rasul, sebagai seorang anak Tuhan, tetapi dia tetap bertahan, dia tetap survive. Dinyatakan di 23, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah. Tolong daftarkan ini. Dia berkata, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah, dia katakan. Aku bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar, aku dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Penderitaan, pergumulan, kesulitan, tantangan, bahkan aniaya yang dialami Rasul Paulus begitu luar biasa. Tidak ada pribadi yang mengalami tantangan pergumulan sehebat yang dialami oleh Rasul Paulus. Makanya dia berkata, sekalipun aku dihempaskan berkali-kali, tetapi aku tidak pernah binasa. Pertanyaan besarnya, apakah yang menjadi rahasia kekuatan Rasul Paulus yang melimpah-limpah di dalam Tuhan ini? Ternyata ayat 10 itu menjadi kunci utama rahasia kekuatan Rasul Paulus. Yaitu apa? Dinyatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Perhatikan. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata. Artinya apa? Paulus senantiasa membawa kematian Tuhan dan kebangkitan Kristus. Ini berbicara peristiwa Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan. Ternyata itu yang menjadi rahasia kehidupan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengingat ayat ini, pasti kita ingat dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Dia berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Ternyata itu. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kebenaran pagi hari ini? Tantangan, pergumulan, kesulitan, hambatan bisa saja kita alami, bisa saja terjadi dalam hidup kita. Banyak hal, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah masa depan, masalah keluarga, masalah usaha bisnis. Mungkin ada banyak pergumulan, tantangan yang menerpa, yang menghantam, yang menghimpit, yang menekan kehidupan kita. Belum lagi ada masalah-masalah aniaya, penderitaan. Tetapi sekalipun kita boleh mengalami semuanya itu, kita tetap harus kuat dan tetap berdiri teguh. Rahasianya apa? Yaitu kita harus senantiasa membawa kuasa kematian dan kebangkitan Kristus
itu selalu ada dalam kehidupan kita. Sehingga oleh kematian dan kebangkitan Kristus itulah kita akan dikuatkan. Biar ini senantiasa menginspirasi kehidupan kita. Jangan pernah engkau melupakan kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Hadirkan itu senantiasa dalam kehidupanmu. Dan saya percaya ketika kita senantiasa membawa kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, maka Bapak Ibu Saudara dan saya akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh, tahan uji dalam penderitaan, dalam pergumulan hidupmu apapun. Engkau tidak akan pernah mudah putus asa dan menyerah. Karena ketika aku senantiasa membawa kematian dan kebangkitan Kristus, kau akan senantiasa teringat karya dan penebusan Kristus di kayu salib. Bagaimana Kristus dalam penderitaannya tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa. Dia jatuh tersungkur, dia bangkit, dia bangun, memikul salib dan menyelesaikan karya terbesar. Dan dia keluar sebagai pemenang. Kuasa itu akan mempengaruhi dan memberkati kehidupan kita. Kita senantiasa membawa kematian dan kebangkitan Yesus ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Jadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh, yang survive, yang tidak akan pernah menyerah di dalam hidup ini. Ketika kita senantiasa hidup membawa kuasa kematian dan kebangkitan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mengawali aktivitas hari ini. Tuhan tolong memimpin, menyertai dan memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang memberkati dan menguatkan kami. Untuk supaya kami juga senantiasa membawa kematian dan kebangkitan Kristus ada dalam kehidupan kami. Sehingga oleh kuasa kematian kebangkitan Kristus itulah kami menjadi pribadi yang dikuatkan, diteguhkan, dibangun, berdiri, tangguh, teguh, menghadapi tantangan, pergumulan, hambatan, penderitaan, ujian iman apapun. Kami tidak akan jatuh tersungkur. Kami tidak akan pernah putus asa menyerah. Tapi kami akan tetap berdiri teguh karena kami senantiasa membawa kematian dan kebangkitan Kristus ada dalam hidup kami. Kami boleh kuat bukan karena kehebatan kami. Kami boleh bertahan bukan karena kemampuan kami. Tapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Sehingga sungguh nyata bahwa harta terindah itu tersimpan di dalam bejana tanah liat. Tubuh kami lemah, tubuh kami terbatas, tubuh kami rentan, tubuh kami fana. Tetapi di dalam tubuh kami ada kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan yang membuat kami senantiasa survive, kuat, menang di dalam menghadapi pergumulan dan tantangan hidup ini. Berkati umat-Mu secara khusus dalam hari ini, dalam setiap aktivitas, kesibukan, usaha, pekerjaan, bisnis, apapun, studi, di dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan dan kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh, dan pemenang bersama dengan Yesus. Mohon berkat Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergema. Amin.